Ada dua contoh yang kontras di Alkitab tentang sebuah kesetiaan. Raja Salomo yang diberi hikmat oleh Tuhan tapi berlaku tak setia. Dan Hosea yang taat serta berlaku setia hanya kepada seorang wanita yang berkali-kali berpaling darinya. Yuk kita sama-sama belajar di Ayo Cari Tahu. Pertama kita bahas soal Salomo, Raja Israel yang melebihi semua raja di bumi. Bukan hanya makmur tapi juga penuh dengan hikmat yang berasal dari Allah. Bisa dilihat di 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-23. Kalau kita bahas nama Salomo di luar Alkitab, namanya masyhur sampai sekarang sebagai raja terkaya di dunia. Ambil satu contoh di Alkitab. Di 1 Raja-Raja 10 ayat 14, pemasukan setahun Salomo ialah emas seberat 666 talenta. Jika satu talenta seberat 20,4 kg, berarti dalam setahun emas yang diterima berjumlah 13.586,4 kg. Jika kita kalikan dengan harga emas sekarang, berarti kekayaan Salomo dalam setahun berjumlah sekitar 13 triliun rupiah. Dan itu belum semuanya. Karena emas yang didapat tidak hanya itu. Salomo pun awalnya adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Ia pun membangun bait Allah yang awalnya direncanakan ayahnya. Tapi setelah diistimewakan oleh Tuhan, dia berlaku menyimpang dengan jatuh ke dalam penyembahan berhala lewat para istrinya yang berjumlah 700 dan gundik yang berjumlah 300. Kebanyakan dari mereka berasal dari bangsa asing atau bangsa yang tidak mengenal Allah. Bisa dilihat di 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Sedangkan madu 2, madu 3 saja sakit hati. Apalagi ini madu 1000. Senangnya dalam hati. Tuhan pun menunjukkan murkanya kepada Salomo, seorang yang kepadanya Tuhan sampai 2 kali menampakkan dirinya, tapi tetap berlaku jahat dengan tidak berpegang penuh kepada perintahnya. Tuhan pun menghukumnya dengan mengoyakkan kerajaan Israel menjadi 2. Salomo pun menjadi perfect example, manusia yang berlaku tidak setia, baik kepada pasangan maupun kepada Tuhan. Hikmat yang diberikan Tuhan pun terasa tidak digunakan dengan benar karena memang hati manusia yang memang sudah jahat. Berikutnya Hosea. Saya waktu pertama kali baca tentang nabi ini jujur kagum akan ketaatannya. Karena tanpa bertanya kenapa Tuhan atau khawatir dengan konsekuensinya pekerjaannya sebagai seorang nabi, ia taat kepada perintah utama yang Tuhan berikan, yaitu kawinilah seorang sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Hosea pun mengambil Gomer sebagai istrinya dan melahirkan 3 orang anak. And they become happily ever after. No guys. Nyonya Gomer kembali ke pekerjaannya yang dulu. Bahkan ketika Hosea menyekat jalannya dan mengurung dia agar tidak kembali ke kehidupannya yang dulu, Gomer merasa tidak bahagia jika harus ada di kehidupannya sekarang bersama Hosea. Hosea pun wajar kecewa, bahkan pantas kecewa. Akan tetapi Tuhan menyuruh Hosea untuk mengambil kembali Gomer, sama seperti Tuhan mencintai manusia yang berulang kali berpaling darinya. Hosea pun dengan penuh ketaatan mengambil kembali istrinya dengan membayar tebusan 15 shikal perak dan setengah homer jelai. Pernikahan Hosea ini menjadi perfect example yang Tuhan beri tentang hubungan Tuhan dengan kita. Secara keseluruhan, tebusan perak dan jelai yang diberikan oleh Hosea untuk menebus Gomer dapat diartikan sebagai simbol dari kasih, pengorbanan, dan rahmat Allah yang selalu siap menerima kembali umatnya meskipun mereka telah berpaling dan melanggar perjanjian dengannya. Demikian guys, kisah yang kontras antara Salomo dan Hosea.
menunjukkan betapa jauh, lebar, tinggi, dalam kasih Tuhan jika dibandingkan dengan manusia, bahkan manusia dengan hikmat terbesar. Jangan lupa sukai, beri komentar, bagikan video ini, dan berlangganan kanal Ayo Ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo cari tahu.